kali ini aku mau berbagi ke kalian bagaimana cara memerahkan bibir dengan cara yang sangat alami. Nah, tentunya kalian akan sangat penasaran banget ya. Jadi, kalau yang penasaran, simak terus videonya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Julia MH. Nah, di video kali ini aku mau berbagi bagaimana caranya memerahkan bibir dengan cara yang alami. Namun sebelumnya aku akan bahas dulu permasalahan tentang bibir, bagaimana bibir itu bisa menjadi merah. Bibir yang merah kemudian lembut, lembab itu merupakan sesuatu yang ya hampir semua orang, semua wanita itu pengen ya, karena dengan penampilan dengan bibir yang natural, merah natural itu akan menjadikan kita itu percaya diri, dan selain itu menandakan bahwa bibir kita itu memang sehat. Orang itu mempunyai gen yang berbeda-beda, begitupun warna bibirnya itu akan berbeda ya tingkat merahnya. Namun setiap orang sangat wajar jika menginginkan warna merah bibirnya itu yang cerah. Itu merupakan hal yang didambakan setiap wanita terutama. Nah, sebenarnya kenapa sih warna bibir ini menjadi gelap? Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan bibir kita itu gelap. Di antaranya mungkin kita terkena sinar paparan matahari secara langsung. Kemudian bisa juga karena reaksi alergi, kemudian bisa juga karena kosmetik yang kita gunakan itu kualitasnya rendah. Bisa juga merokok yang berlebihan, penggunaan tembakau, kemudian ada asupan kafein yang tinggi, dan mungkin juga adanya ketidakseimbangan hormon pada tubuh kita. Nah, emang cara yang praktis itu ya, tinggal kita pakai lipstick, kita tinggal pakai warna merah yang kita inginkan itu yang gimana, tapi itu kan sifatnya itu instan, memang cepat, bukan hal yang alami. Bibir yang merah alami akan mempercantik penampilan, karena kita kan nggak mau kalau misalkan bibir kita itu nampak gelap ya, karena itu akan mengganggu sehingga membuat kita tidak menarik. Nah, tentunya kaum hawa ini demi penampilan bibirnya yang merah alami, kadang banyak nih yang mengeluarkan biaya yang mahal untuk perawatan bibir. Nah, salah satu perawatan bibir yang sekarang lagi trending mungkin atau lagi happening itu namanya ada sulam bibir. Sulam bibir ini akan membuat bibir kita itu merah alami dan menjadikan bentuknya itu bisa lebih indah. Banyak alasan kenapa akhirnya seorang wanita memilih untuk sulam bibir. Salah satunya dia pengen nih terlihat cantik, kemudian sedap dipandang mata. Nah, sulam bibir ini emang bisa menghadirkan efek bibir yang penuh, cerah, dan menyamarkan ketidaksempurnaan bentuk bibir itu sendiri. Sulam bibir ini sebenarnya populernya di Indonesia ya. Jadi sulam bibir ini sama aja sih dengan tato bibir. Jadi sulam bibir ini dikatakan sama dengan tato bibir karena proses mengerjakannya itu sama, yaitu memasukkan pigmen warna ke dalam bibir dan menggunakan jarum tato, namun jarumnya ini yang berukuran yang kecil. Nah, sama dengan kita mentato atau merajah badan, ada banyak hal yang sebenarnya harus diperhatikan sebelum sulam bibir. Pertama, selain biaya, kita yang harus diperhatikan adalah prosedur keamanan. Alat yang digunakan aman gak buat kita, sehingga kita tuh
harus terhindar dari resiko atau efek samping yang bisa ditimbulkannya. Ini emang populer banget ya di kalangan wanita karena ini merupakan prosedur untuk membuat bibir itu bisa merah merona tanpa harus menggunakan lipstik. Nah, efek sulam bibir bahkan ada orang yang bilang kalau itu tuh permanen karena pigmen warnanya itu dimasukkan ke dalam lapisan kulit dalam paling atas sehingga tidak akan hilang ketika dibilas. Sebenarnya istilah permanen dalam sulam bibir itu tidak sepenuhnya permanen. Jadi seiring dengan waktu itu warnanya itu akan memudar, bahkan diperlukan retouch ulang, jadi suntikan ulang ke bibir untuk memperoleh warna merah yang diinginkan. Jadi sebenarnya nggak permanen sih, mungkin ada tingkatannya. Mungkin di sini 4 tahun atau 2 tahun atau berapa lama itu tergantung ya dari kualitas atau dari si orang yang ya banyaklah hal yang menentukan kualitas kemudian produknya itu sendiri. Sebenarnya sulam bibir ini bukan tanpa resiko, jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan atau ada efek samping akibat sulam bibir. Misalnya mungkin aja kita bibirnya akan bengkak karena kita kan merajahnya itu dengan jarum ya, sehingga akan ada lubang kecil pada kulit dan itu tuh akan menyebabkan reaksi bengkak sebagai respon atas lubang tersebut. Nah, memang dalam mengatasi bengkak ini bisa sih mengompres bibir dengan es batu. Yang kedua itu bisa aja infeksi. Jadi bisa aja kan ketika melakukan sulam bibir ini alat yang digunakan, alat jarum atau tato untuk sulam bibir itu tidak higienis, jadi belum disterilkan terlebih dahulu. Itu bisa aja menyebabkan kita infeksi. Nah, makanya biasanya prosedur sebelum kita sulam bibir itu biasanya kita harus berkumur dahulu untuk menghindari resiko terjadinya infeksi. Lainnya itu bisa meninggalkan luka. Jadi bisa aja ya karena ketidakhati-hatian ketika melakukan prosedur sulam bibir itu meninggalkan bekas luka yang akhirnya bukannya nambah cantik, ini malah mengganggu daripada penampilan kita. Bisa juga efek samping yang keempat itu reaksi alergi. Jadi ini biasanya terjadi pada kulit yang sensitif. Jadi kulit bibirnya itu sensitif banget, kayak aku nih. Aku ini punya kulit bibir yang sensitif, makanya kadang beberapa lipstick itu nggak cocok. Jadi ketika pakai itu kok gatel, terus nggak nyaman aja. Makanya jarang pakai lipstick kecuali kalau misalkan ada acara-acara tertentu. Nah, jadi untuk yang kulitnya sensitif ini bisa aja menimbulkan reaksi alergi seperti rasa gatal, biang keringat, kemudian biduran. Hanya untuk yang kulit bibirnya itu sensitif banget, sulam bibir ini biasanya harus menggunakan pigmen warna yang sifatnya non alergenik. Samping lainnya adalah anafilaksis. Jadi anafilaksis ini adalah reaksi alergi yang muncul setelah kita melakukan sulam bibir. Jadi beberapa jam setelah sulam bibir terjadi alergi yang menyebabkan bibir itu bengkak, mungkin juga ke area lainnya berpengaruh ke leher, pipi, serta ini biasanya disertai dengan sesak napas sehingga harus dibawa ke unit IGD. Nah, memang anafilaksis ini sebenarnya jarang terjadi, tapi kemungkinannya itu ada. Nah, resiko lainnya adalah terkena penyakit menular lainnya. Nah, bisa aja kan kita terkena hepatitis C atau hepatitis C karena ada penggunaan jarum yang tidak disterilkan lebih dahulu. Jadi resikonya itu terjadi penularannya itu lewat darah.
Nah, jadi walaupun ini resikonya itu kecil, sekitar ya mungkin sekitar 0,02% terjadi pada prosedur sulam bibir, tapi kita harus mempertimbangkan resiko tersebut. Nah, karena adanya beberapa resiko yang mungkin terjadi, makanya ketika kita menjalankan prosedur sulam bibir harus benar-benar di tempat yang buat sulam bibirnya yang memang profesional, yang memang alatnya steril, prosedur dan segala macamnya dijalankan dengan SOP yang benar-benar ya, misalkan di di klinik kecantikan yang memang udah terpercaya dengan reputasi yang baik. Nah, hal-hal itulah yang harus kita perhatikan ketika kita akan menggunakan prosedur sulam bibir biar bibirnya merah merona. Nah, daripada ribet kita menggunakan prosedur sulam bibir yang ya mungkin biayanya juga mahal dan kita juga harus mengulang ketika warnanya itu memudar. Nah, aku punya tips yang alami banget buat kamu, bagaimana caranya memerahkan bibir secara alami dengan bahan yang memang alami. Nah, jadi untuk memerahkan bibir secara alami kita cuma membutuhkan minyak jarak. Nah, minyak jaraknya itu sekitar 1 sendok teh. Tapi bukan minyak jarak aja, kita juga perlu 9 sendok teh lanolin. Kalau kalian nggak tahu lanolin itu apa, jadi di video sebelumnya waktu aku bahas tentang pengerutan di bawah mata, aku pernah bahas tentang lanolin. Jadi silakan kalian tonton dulu video yang tentang pengerutan di bawah mata sehingga ada penjelasan yang lengkap banget tentang lanolin. Jadi, kedua bahan tersebut di atas 1 sendok teh minyak jarak dan 9 sendok teh lanolin itu kita campurkan, kemudian kita simpan dalam botol kaca. Nah, campuran dari minyak ini kita gunakan untuk melapisinya atau dijadiin semacam lipstick ya di bibir kita. Jadi ini dijamin aman karena ini bahannya emang bener-bener alami. Nah, tergantung dari penggunaannya kita rutin enggaknya ya. Jadi merahnya itu akan didapat dari bagaimana rutin enggaknya kita untuk mengaplikasikannya. Nah, itu dia tips dari aku ya. Jadi memerahkan bibir itu tidak perlu dengan prosedur yang mahal, bisa juga dengan bahan alami. Nah, selain itu aku juga mau mengingatkan kalau pingin warna bibirnya itu terlihat cerah, itu kuncinya itu kita harus selalu menjaga asupan cairan. Jadi kalau kita sering minum ya minimal lah 2 liter sehari, itu daerah bibir kita akan terhidrasi dengan baik, sehingga dengan cukup terhidrasinya bibir kita ini akan menyebabkan bibir kita itu lebih sehat. Nah, kalau kita memang kurang cairan, ini akan menyebabkan dehidrasi pada bibir kita. Nah, efeknya ini bisa menyebabkan kulit bibir itu menjadi pucat, bahkan bibirnya itu bisa pecah-pecah. Nah loh, pesan aku ya, tetap kita harus terapkan pola hidup sehat, hindari merokok, karena dengan merokok itu kan menyebabkan bibir kita itu menjadi agak-agak kelam. Dan satu lagi pesan dari aku, percayalah pada diri kita sendiri. Warna apapun pada bibir kita misalkan nggak semerona atau secerah yang kita inginkan, tapi itulah kita tetap percaya diri dengan diri sendiri, karena itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, itu dia tips dari aku bagaimana caranya memerahkan bibir. Semoga tips kali ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.